Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan ruhani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan hidup kita, baik keselamatan di dunia yang hanya sementara dan juga keselamatan di akhirat untuk selamanya. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali bisa berada dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Ada Pak Haji Agus, Pak. Kalau dengan Pak Haji Agus biasa di Ikatan Alumni Haji Istiqomah, Pak Haji, alhamdulillah. Bu Tince juga alhamdulillah bisa bertemu lagi dulu setiap Sabtu, Bu, ya, di Margahayu. Terima kasih atas undangannya jamaah, terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan kasiran. Materi yang akan kita kaji tafsir surah An-Nisa ayat 69, diberi judul menggapai kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan. Bapak dan Ibu sholihin wassolihat yang saya hormati dan Allah rahmati, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dimanapun kita berada pasti menemukan norma atau aturan yang harus kita taati. Maka sebagai orang yang beriman harus menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling kita taati melebihi apapun. Bahkan ketika kita menaati aturan yang dibuat oleh manusia, siapapun itu, syarat utamanya jangan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang anak pun demikian jamaah. Walau perintah itu dari kedua orang tuanya, ketika menyalahi Allah dan Rasul-Nya, fala tuti'huma, maka jangan kalian taati keduanya. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya dalam urusan dunia ma'rufa, dengan cara yang baik. Demikian Allah terangkan di surah Luqman. Yang namanya ma'ruf itu, Pak, adalah kebaikan secara agama dan secara akal manusia. Jadi orang tua menyuruh melakukan kemusyrikan, melakukan perintah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah menegaskan fala tutihuma,
jangan taati keduanya. Sekalipun itu orang tua kita, tapi urusan kebaikan dunia silahkan. Dan kebaikannya itu menggunakan kosakata ma'rufah, artinya baik secara akal dan pikiran. Ketika orang tua nyuruh anaknya ke warung, ya taati itu mah, karena bukan bentuk kemusyrikan. Orang tuanya nyuruh, sok nak tidur, istirahat lebih cepat, kondisi badan kurang sehat, ya taati, karena itu ma'rufah, baik menurut akal dan agama. Nah hadirin, ketika kita sekarang di dunia menjadikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kita taati melebihi apapun, maka di ayat ini kita akan mendapatkan penjelasan yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul. Nah, itu Pak. Ini sampai di sini keadaan kita di dunia. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tidak disebutkan nama beliau, tapi di sini penulisannya menggunakan alif lam. Dalam bahasa Arab disebutnya alif lam ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang pasti sudah diketahui, tidak ada maksud yang lain, dipastikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah bentuknya khobariyah, menginformasikan kepada kita, namun dengan makna insya'iyah, maknanya perintah. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, khobariyah Pak, tapi maknanya perintah. Kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita taati dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin, kalau kita sudah menjadikan Allah, Rasulnya yang kita taati, maka lanjutannya Allah menerangkan keadaan kita di akhirat. Faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan atas mereka. Dan ini jamaah semakna dengan doa yang selalu kita baca pada setiap rakaat sholat yang kita kerjakan. Doa apa yang dimaksud Pak? Doa dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini doa di surah Al-Fatihah yang wajib kita baca pada setiap rakaat sholat. Maka kata para ulama, ketika membaca ayat yang tadi, hadirkan penuh harap kepada Allah Ta'ala, karena ini merupakan permohonan yang teramat penting sekali dalam hidup kita. Kita sebagai manusia jamaah mengarungi hidup di dunia, bila tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala, maka hidup dalam kegelapan, tidak tahu kemana arah dan tujuan. Hari demi hari terus disibukkan dengan urusan dunia yang secara syahwat tidak ada cukupnya, tidak ada puasnya. Maka di situ kita memohon, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Lanjutan ayat di Al-Fatihah itu merupakan tafsir atau penjelasnya. Siratal ladzina an'amta alaihim,
Makanya di tarjamahnya Pak, kita baca dalam kurung, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan kenikmatan atas mereka. Nah di sini sama jamaah. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim. Sama apa ya? Kalau di Al-Fatihah an'amta alaihim. Di sini an'amallahu alaihim. Jadi kalau di Al-Fatihah Allahnya dijadikan sebagai yang kita ajak komunikasi, yang kita ajak munajat. An'amta alaihim, orang-orang yang Engkau anugerahkan kenikmatan atas mereka. Kalau di sini disebutkan an'amallahu alaihim. Sama ya Pak ya? Jadi ini tafsir dari ayat yang tadi di surah Al-Fatihah. Maka doa ihdinas siratal mustaqim jangan hanya sebatas permohonan, tapi harus dibuktikan dengan pengamalan. Seperti apa bentuk pengamalan dari doa yang tadi? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Bentuk pengamalannya taati Allah dan Rasulnya. Kalau sudah benar-benar ditaati, maka kelak di kehidupan sesungguhnya kita akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan atas mereka. Siapa orang-orang yang dimaksud? Di sini Allah terangkan lagi Pak. Minan nabiyyin, pertama yaitu para nabi. Yang kedua wasiddiqin, mereka orang-orang yang jujur, yang benar, yang pertama kali menerima dakwah para nabi. Yang ketiga wasyuhada, mereka orang-orang yang syahid karena membela agama. Dan yang terakhir wassolihin, mereka orang-orang yang solih, yang Allah anugerahkan kenikmatan hidup di dunia sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan berjuang pula bersama Nabi. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah mereka itu teman sebaik-baiknya. Teman sebaik-baiknya menunjukkan bahwa sekarang kita di dunia harus menjadikan mereka teladan dalam kebaikan. Kita lanjutkan perjuangannya kelak di yaumul qiyamah. Di kehidupan akhirat kita akan dibersamakan oleh Allah dengan mereka. Ini ayat utamanya yang akan kita kaji lebih mendalam lagi. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan. Ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita taati, maka segala aturan yang Allah tetapkan hakikatnya demi keselamatan hidup kita. Jadi kita sholat Pak, ini harus menjadi kebutuhan. Andaikan manusia banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak taat kepada Allah, bagi Allah rugi tidak Pak? Tidak, bagi Allah mah tidak rugi. Maka kerugian untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur kata Allah, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri jamaah. Wa man kafaro, dan siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Andaikan banyak hamba Allah yang kafir, tidak akan menurunkan sedikit pun derajat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang sungguh sangat membutuhkan Allah. Selanjutnya jamaah, aturan yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu Pak berisi kemudahan. Tidak ada yang memberatkan kita.
Kalau ada manusia merasa berat untuk taat, bukan aturan Allah yang berat, tapi dirinya yang masih dikuasai syahwat. Aturan Allah sungguh sangat memberikan banyak kemudahan. Contohnya jamaah sholat ibadah harian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qaiman." Sholatlah engkau sambil berdiri. Ini yang paling utama jamaah. Fa'ilam tastati, dan jika engkau tidak mampu sholat sambil berdiri, kondisi sedang sakit misalnya, atau sudah sepuh misalnya Pak, jangan dipaksakan. Faqu'udan, maka sholatlah sambil duduk. Senyaman mungkin. Tumakninah, betah untuk mengerjakannya. Tuh Pak, itu baru contoh sholat. Jadi tidak ada aturan Allah yang memberatkan. Semuanya kemudahan, semuanya demi kebaikan dan keselamatan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nah sekarang kita lihat tafsirnya jamaah. Dalam kitab Mufradat Al-Fazil Quran, diterangkan bahwa apa makna taat atau al-inqiyadu adalah tunduk atau patuh. Wa yudaduhu, sedangkan al-kurhu lawannya atau kebalikannya adalah membenci. Tuh Pak. Jadi kan harusnya benci mah lawannya apa Pak? Benci. Ibu benci lawannya apa Bu? Rindu. Aduh. Benci dan rindunya. Punten Pak. Ini ada lebih. Benci lawannya rindu. Ya bisa jadi. Apalagi Bu? Ya. Benci lawannya cinta. Nah, ya. Kan begitu. Nah di sini mah tunduk, patuh, kebalikan atau lawannya adalah benci. Nanti kita akan lihat Pak. Akan lihat keterangan di bawahnya. Ini sangat bagus sekali. Bahwa bagaimana kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita taati. Maka dasarnya adalah harus cinta kepada Allah Ta'ala. Gitu Pak. Ke situ. Taat. Iya, taat itu sama dengan atau akan tetapi sering diucapkan atau digunakan terhadap mengikuti apa yang diperintahkan. Jadi taat itu sering digunakan untuk menjelaskan terhadap apa yang diperintahkan. Tapi saat menjauh pun bila mengikuti aturan maka bagian dari taat. Bagi ibu mohon maaf yang sedang haid bulan Ramadan, taatnya itu adalah ketika tidak saum Bu. Saya mah kalau mengkodo sok hilap sareng hoream sauribu teh, karena suka tidak ada teman. Saya mah mau tetap saum sajalah. Nah, kalaka dosa Bu. Ibu tidak saum itu taat karena mengikuti aturan. Nah, gitu Pak. Jadi taat bukan sekedar melaksanakan, meninggalkan atau menjauhi pun termasuk bentuk ketaatan ketika mengikuti aturan. Hanya atau lebih sering digunakannya untuk menjelaskan terhadap apa yang mengikuti perintah tersebut. Sekarang dalam tafsir Ibnu Katsir Pak, kita lihat sababun nuzul ayat yang tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau yang paling aku cintai daripada mencintai diriku sendiri. Wa ahabbu ilayya min ahli, yang lebih aku cintai daripada mencintai keluargaku sendiri. Wa habbu ilayya min waladi, yang lebih aku cintai daripada mencintai kedua orang tuaku, anak-anakku sendiri. Wa ini
la akuna fil baiti, jika aku ada di rumah lalu aku mengingatmu, maka aku tidak sabar sehingga aku ingin mendatangimu lalu melihatmu. Terbayang Pak, bagaimana sosok Nabi kita tercinta. Jadi ada sahabat di rumahnya Pak, kangen, rindu kepada Nabi, tidak sabar cina, pengen cepat-cepat bertemu dengan Nabi. Terbayang Pak, sosok Nabi kita tercinta yang mulia seperti apa. Dan di sini sahabat mengungkapkan kecintaannya. Dalam hadis lain jamaah, Nabi SAW yang mengungkapkan kecintaan kepada salah seorang sahabatnya. Dan di sini menunjukkan bahwa keromantisan dalam suatu hubungan, baik itu suami istri, baik itu saudara, baik itu teman tetangga, gitu Pak, rekan kerja, keromantisan suatu hubungan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Ungkapan cinta itu betapa penting, Bu. Betapa penting. Bapak kapan terakhir bilang I love you Pak ke istri? Ibu kapan? Tete dari Islam Pak, keromantisan itu. Jadi Nabi Pak segitu mau ke masjid sholat, cipika-cipiki dulu dengan istrinya, pamit dulu, Bu, ayah ke masjid tuh Pak. Kebayang romantisnya. Ya, Nabi mau bangun malam, izin dulu, Aisyah izinkan aku bermesraan dengan Robku, tuh Bu. Ya, kan iman naros kata tengah, Bu, kemana sih Bapak? Kemana tadi mah ayah keneh di dia kira orang telepon cenah. Epok teh tos di jalan cenah bade ka Sumedang atau geranya sakitu tebih teu ngobrol heula tuh ya. Tuh ya. Jadi jamaah, pertama di sini kita lihat sahabat mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah. Yang kedua, sahabat mengungkapkan kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kita lihat jamaah, sahabat ini pun mengungkapkan kekhawatirannya. Nah kita lanjutkan Pak. Apabila aku ingat faidza dzakartu mauti wa mautaka, apabila aku ingat kematianku dan kematianmu, kewafatanmu, maka aku tahu bahwa engkau apabila sudah masuk surga, dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat derajatnya bersama para nabi. Dan jika engkau wahai Rasulullah telah masuk surga, maka aku takut, aku khawatir tidak dapat lagi melihatmu, tidak bisa lagi bertemu denganmu. Nah, ini Pak kekhawatirannya. Jadi merasakan nikmat di dunia hidup bersama Nabi, tidak mau sebatas di dunia. Ada rasa takut dan kekhawatiran. Bagaimana nanti di akhirat? Engkau di surga ditinggikan derajatnya bersama para nabi. Aduh, khawatir saya tidak bisa lagi melihatmu, tidak bisa lagi bersama denganmu. Tuh Pak, ya sahabat ada rasa takut seperti demikian. Mendengar ungkapan tersebut, falam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa-apa. Sehingga diturunkan ayat di atas. Tuh Pak, sababun nuzulnya. Turun ayat di atas sebagai jawaban dari kekhawatiran sahabat ini dan sebagai kabar gembira pula bagi kita semua sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menjawab kekhawatiran sahabat yang tadi. Pokoknya mah taati Allah dan Rasulnya, maka kelak kamu akan bersama lagi dengan orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan. Siapa yang dimaksud Pak? Pertama disebutkan minan nabiyyin, yaitu para nabi. Tentu ayat ini pun berlaku juga untuk kita jamaah. Bila kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita taati, maka kelak di kehidupan sesungguhnya, insya Allah Pak, tentunya kita memohon kepada Allah ingin pula bersama dengan mereka. Gitu Pak. Selanjutnya kita lihat hadis riwayat Imam Muslim. Tercatat nomor hadis 2639. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Ja'a rajulun, seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu ia berkata. Nah ini Pak, jadi ini pentingnya belajar hadis Bapak dan Ibu. Walaupun kita hidup jauh sekali masanya dengan Nabi dan para sahabat, bila kita belajar hadis, maka kita mengetahui apa yang dulu pernah terjadi. Pelajaran berharga apa yang Nabi sampaikan. Di sini Anas menceritakan, pernah seorang lelaki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, matas sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Ini Pak pertanyaannya. Qala, beliau menjawab, wa ma'adatta lisa'ah, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari kiamat? Jadi di sini Pak, Nabi menjawab dengan memberikan pertanyaan balik. Kan tadi sahabat bertanya, Buya, wahai Rasulullah, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nabi bertanya balik, wa ma'adatta lisa'ah, memang apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kematian? Pertanyaan dari Nabi ini, Bapak dan Ibu, tentu tertuju pula untuk kita. Jadi mengenai hari kiamat, mengenai kematian, tidak perlu ditanyakan kapan waktu terjadinya. Tapi yang paling penting, apa yang sudah kita persiapkannya. Tuh, apa yang sudah engkau persiapkan seorang Nabi? Ndak kematian mah suatu kepastian. Jangankan punten Pak, jangankan kita orang mukmin, orang di luar Islam, yakin Pak bakal meninggal dunia? Yakin. Sudah banyak bukti yang terjadi. Orang tuanya sudah ada yang meninggal dunia, tetangganya, rekan kerjanya, bahkan hewan peliharaannya kemarin ada yang mati, kan gitu? Masa dirinya mau hidup di dunia selamanya tuh? Jadi kematian mah sesuatu yang dipastikan, yang diyakini terjadinya oleh siapapun. Nah, bagi kita sebagai orang mukmin, menyikapi kematian yang paling penting adalah mempersiapkan bekal apa yang akan kita bawa ke sana. Karena datangnya secara tiba-tiba kematian itu, datangnya tanpa menunggu kesiapan kita. Jadi malaikatnya mau ngajak ibu, Bu, besok aku jemput, mau gitu Bu, ujug-ujug gue datang gitu. Ya, kita lihat jawaban sahabat ini Pak ya. Qala, sahabat yang tadi ditanya Nabi menjawab, hubballahi wa rasulih. Jadi yang aku persiapkan untuk menghadapi kiamat, menghadapi kematian itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wah, ini jawaban hebat Pak. Jadi jawabannya bukan begini, saya sholat wajib selalu berjamaah di masjid, baca Quran tiap hari, infak sedekah dikeluarkan. Bukan begitu jawabannya. Tapi ringkas Pak, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau dasarnya udah cinta, maka pasti akan merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Menjadikan Allah yang paling diprioritaskan. Ibadah dijadikan suatu kebutuhan. Nikmat taat ketika dasarnya cinta. Dan kita ketahui, pasti kita pun pernah mengalami yang namanya cinta perlu pembuktian. Ada pengorbanan yang kita tunjukkan banyak. Atau contohnya Bapak suka nyanyi naon Bu, lagu naon Bu. Mawar bodas ning Bu, kumaha Bu? Eta hujan dordar gelap cenah. Naon deui cenah Bu? Teu aya tempat ngiuhan. Jawabna kumaha Pak? Teu paduli cenah kajeun teuing tuh eta teu paduli cenah. Nah, karena ada rasa cinta yang demikian besar, ngajemput si mawar bodasna teh ya. Nah, kumaha eta Pak? Kita terapkan ke dalam ibadah, gitu. Nah, gitu Pak. Ke dalam ibadah, pasti kita akan menunjukkan pengorbanan, pembuktian Allah yang paling kita cintai. Maka ketaatan akan penuh kenikmatan kita rasakan. Nah, gitu jemaah. Kita lihat Pak, ya penjelasan dari Nabi kan tadi jawab sahabat yang dipersiapkan menghadapi kiamat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka beliau bersabda,
fa innaka ma'a man ahbabta. Maka sungguh engkau akan bersama dengan siapa yang paling engkau cintai ketika di dunia ini. Jadi Bapak dan Ibu, bersama siapa kelak kita di akhirat? Jawabnya, siapa yang paling kita cintai ketika di dunia ini? Maka pastikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Titik sampai di situ, Pak. Sekarang kita lihat penjelasan tambahan dari Anas bin Malik yang menyaksikan kejadian ini, yang terus menyampaikan hadis ini kepada sahabat yang lain, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai tercatat dalam kitab Sahih Muslim. Itulah yang disebut dengan sanad. Sanad itu untayan orang-orang yang menyampaikan hadis sampai kepada ulama pencatat hadis. Qala Anas berkata, fama farihna ba'dal Islam farohan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku bergembira setelah masuk Islam dengan kegembiraan yang sangat sekali dirasakan daripada sabda Nabi yang ini. Jadi sabda Nabi ini yang paling menggembirakan hati. Kata siapa, Pak? Kata Anas. Jadi bila Anas saja bergembira, ya mudah-mudahan kita terbawa juga. Lalu Anas berkata apa? Fa'ana uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Fa'arju an akuna minhum. Dan aku berharap bisa bersama lagi dengan mereka. Wa in lam a'malu bi a'malihim. Walaupun amalku tidak mampu menyamai amal mereka. Ini tawadunya Anas, Pak. Jadi aku ingin berharap sekali kelak di akhirat bersama lagi dengan mereka. Walaupun sekarang amalku ya tidak bisa menyamai amal mereka. Tapi bila dasarnya cinta, maka akan membuahkan rasa nikmat dalam taat. Benar-benar khusyuk dalam beribadah, menjadikan akhirat prioritas utama hidup kita. Tak gitu jamaah? Ini berlaku pula bagi kita, Pak. Maka hadis ini harus menjadi bagian yang menggembirakan hidup kita. Keterangan dari Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu, kata Nabi, akan bersama dengan siapa yang paling kamu cintai ketika di dunia ini. Jamaah, saat kita mencintai apapun, kita, Pak, mencintai istri, mencintai anak, mencintai hobi, mencintai apapun, dasarnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya dijadikan sarana prasarana, dijadikan fasilitas, dijadikan perantara untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman berikutnya. Punten, sampai pukul berapa, Pak Haji? Jam 6 ya cekapnya. Hadis berikutnya apa ya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dicantumkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu asma'u annahu la yamutu nabiyyun hatta yukhayyaru baina dunya wal akhirah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang nabi tidak akan wafat sehingga diberikan kebebasan untuk memilih antara tetap di dunia atau memilih akhirat. Tapi itu khusus untuk nabi, ayah. Jadi dikasih pilihan. Ketika wahyu sudah tuntas, Allah turunkan, risalah sudah sempurna untuk petunjuk hidup manusia. Nabi kita tercinta diberikan pilihan. Mau tetap di dunia bersama umatmu atau memilih kembali kepada Allah Ta'ala. Gitu, diberikan pilihan. Kalau kita tidak, Pak. Karena kalau kita diberikan pilihan bakal heureun dunia. Nah, bara retaknya di dunia. Bakal heureun gitu. Nah, kita lihat kata Aisyah, sami itu saya pernah mendengar
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau berkata, fi marodihi, ketika sedang sakit, alladzi mata fi, yang dengan sakitnya beliau wafat. Nah, suara parau beliau mengikuti ucapannya. Ini Pak, yang Nabi ucapkan kutipan ayat yang tadi kita baca. Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Itu ucapan Nabi. Jadi sedang sakit Pak, beliau tiba-tiba mengucapkan ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ayat yang tadi artinya bersama orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan atas mereka. Itu yang Aisyah dengar. Lalu Aisyah menerangkan, fazonantu annahu khuyira, maka aku mengira, oh, beliau sepertinya sudah diberikan pilihan oleh Allah. Gitu. Karena dulu beliau pernah menjelaskan, Nabi mah ketika mau wafat diberikan pilihan. Nabi sakit dirawat oleh Aisyah. Aisyah mendengar perkataan Nabi, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ini bukan doa Pak ya, bisiku Bapak diikuti sedang sakitnya ma'allazina, bukan untuk diamalkan baca itu ya, tapi Aisyah menerangkan beliau sepertinya sudah diberikan pilihan. Terus caket ya Pak, badai ngantunkeun. Ternyata benar, tidak lama dari itu manusia paling mulia itu kembali kepada Rabb-nya. Begitu jamaah. Nah, sekarang kita akan lihat hadis riwayat Imam Muslim tercatat nomor hadis 489. Nah, ini bagus sekali jamaah. Hadisnya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Ka'ab, pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermalam yang dimaksud bukan menginap di rumah Nabi, bukan. Tapi bermalam yang dimaksud dalam safar atau perjalanan, menginap di suatu tempat, pasang tenda, istirahat di situ. Nah, di antara banyak sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab di antaranya yang ikut menginap bersama Nabi. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, kata Rabi'ah, saya menyiapkan air wudu. Wadu, kalau wadu airnya Pak. Kalau wudu pekerjaannya. Tuh, jadi beda harokat saja Pak, bisa beda makna. Kata Rabi'ah, aku menyiapkan air wudu dan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara bukti kecintaan sahabat kepada Nabi, tanpa diminta, tanpa disuruh, segera Pak, bersegera, cepet-cepet untuk menyiapkan apa-apa yang Nabi butuhkan. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sudah terbantu, termudahkan, beliau membalas dengan sesuatu yang lebih berharga. Ini Pak. Faqolali, kata Rabi'ah, beliau bersabda kepadaku, wahai Rabi'ah, sok minta. Mau apa kepadaku? Minta, sok didoakan ku Nabi. Gitu Pak. Dan hanya terhitung beberapa sahabat saja jamaah yang didoakan secara khusus oleh Nabi. Umumnya saya baca keterangannya karena sahabat itu selalu terdepan memberikan bantuan. Di sini menunjukkan Pak, doa dari orang-orang soleh itu merupakan buah dari kesolehan kita. Jadi doa itu adalah buah dari kesolehan dan kebaikan kita. Bapak dan Ibu, ketika kita banyak menanam amal kebaikan, sering berkumpul dengan ahli pengajian, suatu keadaan kita sakit misalnya Pak, maka tidak usah diminta, pasti ngadoakeun Pak. Kan begitu. Esok lusa kita meninggal dunia, siapa yang akan menyolati kita? Siapa yang akan mengantarkan jenazah kita? Maka jawabannya itu sehari-hari gaulnya dengan siapa? Alhamdulillah saya punya jamaah pengajian, saya punya jamaah di masjid orang-orang soleh, maka regreg jamaah. Mereka yang akan menyolati, yang akan berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Mereka yang akan mengantarkan kita
ke tempat terakhir kita di alam dunia saat dikuburkan. Begitu Pak gambarannya. Termasuk ini, ku Nabi teh ditawarkan mau didoakan apa Robi'ah. Nabi tidak begitu saja ngadoakan Pak. Karena beliau merasa termudahkan oleh apa yang dilakukan Robi'ah. Gitu Pak ya. Sebaliknya jamaah, ya ketika diumumkan Pak ya, itu cenah mohon doa, ada yang sakit. Nggak kenal jamaah teh. Anu mana teh hanya datara ka masjid. Hanya dimintakan doa, ya pasti didoakan. Cuman beda rasanya Pak. Yang paling terasa sholat jenazah Pak. Si mayit ini aduh banyak jasa kebaikannya. Merasa sekali kita kehilangannya, nggak usah diminta, nggak usah pakai acting Pak. Ngadoakeun teh ngecelak Pak air mata, penuh harap sekali kepada Allah Ta'ala. Itu kualitas doanya beda Pak. Dibandingkannya saya di masjid Ustaz cenah. Aya nu ngantunkeun, hayu tuh urang salatan cenah, tos ibakan tah cenah atau saya urang salatan, beda rasanya Pak. Biasa we kitu nyolatanana. Tuh beda Pak ya. Doa mah sekali lagi buah amal soleh kita jamaah. Termasuk cerita ini. Kita lihat Pak ya jawab Robi'ah. Fakultu aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu Rasulullah menjadi temanmu di surga. Wah ini Pak. Jadi ingin tetap menjadi temanmu bersama denganmu di surga. Nabi bersabda lagi, au ghairu dzalik. Apakah ada permintaan yang lainnya? Qala Robi'ah berkata lagi, kultu aku berkata, huwa dzaka, tidak Nabi, hanya itu saja permintaan saya. Pak, kalau ini tertuju untuk kita Pak, tawaran ini, kata Nabi, sok Bapak, Ibu pada didoakeun naon? Kira-kira kumaha Pak? Juga panjang pisan list napanya, list pesanan nanti. Robi'ah segitu ditawarin, sok Robi'ah ada yang lainnya? Huwa dzaka, tidak Nabi, itu saja. Kebayang Pak ya, pada Robi'ah teh, wah secara keadaan dunia nampak sangat sederhana Pak. Sangat sederhana, tapi nggak minta. Nggak ada melebihi kenikmatan selain hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau khawatir kelak di akhirat tidak bisa lagi bersama Nabi. Robi'ah tahu diri kualitas amal jauh dengan Nabi, maka beliau minta bantuan doa Nabi. Saya mah itu saja Nabi, tetap ingin bersamamu sampai di surga. Wah ini luar biasa Pak. Kita lihat jawab Nabi Pak ya. Qala beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau begitu bantu aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Jadi amalnya tetap amal Robi'ah. Jawab Nabi tidak begini Bu, tenang Robi'ah, cenah ada saya, cenah ada orang dalam, tenang gampil cenah bisa. Enggak begitu. Karena Nabi diutus bukan untuk mensurgakan atau menerakakan orang lain, bukan Pak. Nabi diutus hanya untuk menunjukkan jalan keselamatan. Nabi diutus untuk menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan. Selamat atau tidaknya tergantung kita menerima atau tidak terhadap apa yang Nabi sampaikan. Nah sekarang kita lihat Pak. Apa yang dimaksud jawaban Nabi bikasrotis sujud. Sok bantu aku untuk dirimu sendiri. Jadi dengan amal Robi'ah sendiri, yaitu dengan memperbanyak sujud. Di bawahnya jamaah saya cantumkan keterangan dari kitab Subulus Salam bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawa hadis di atas sujud itu untuk menerangkan sholat sebagai amalan yang sunnah. Maka dengan demikian hadis itu jadi dalil bahwa memperbanyak sujud itu maknanya mendawamkan sholat sunnah. Gitu Pak, bukan berarti satu rakaat sujudnya jadi 10 kali, bukan. Tetap aturan sujud mah begitu. Hanya maksudnya mendawamkan sholat sunnah. Nah nanti di bawahnya jamaah dalam kesempatan lain pun
Nabi memberikan jawaban, alaika bikasroti sujud, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Kenapa? Maknanya sama, yaitu mendawamkan sholat sunnah. Kenapa harus memperbanyak sujud? Di sini mah lebih lengkap. Karena sesungguhnya kamu tidak bersujud kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengannya dan akan menghapuskan dosa darimu dengannya. Jadi fadilah atau keutamaan amalan sunnah, Pak, baik itu sholat sunnah, saum sunnah. Yang pertama, fadilah atau keutamaannya bisa menghapus dosa kita di masa lalu. Kita buat contoh Bapak Ibu ya. Misalnya seseorang dulu sudah usia balik, sholat subuhnya sering kesiangan, sholat zuhurnya masih sibuk di kampus, banyak tugas, alasannya Pak, sholat asarnya di Damri gitunya, di perjalanan gini, maghribnya kecapean, isanya ketiduran, pul we hari tamat sholat wajib, padahal udah balik gitu. Sekarang dia bertobat, menyesali diri, maka jangan diulangi lagi. Sholat wajibnya kerjakan, akhirnya ditambah dengan sholat sunnah. Nanti fadilah sholat sunnah menambal bolong-bolong di masa lalu itu, Pak. Kalau sudah tertutup, dosanya sudah Allah ampuni, maka fadilah amalan sunnah yang kedua yaitu bisa meninggikan derajat kita di surga. Nah, itulah jawaban Nabi kepada Robi'ah. Kan ingin Pak ya surganya selevel, bisa bertemu dengan Nabi. Jawab Nabi, fa'inni ala nafsika, bantu aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud, sehingga ketika mendawamkan amalan sunnah, Allah tinggikan derajat kita di surga. Terakhir Bapak dan Ibu, kenapa jawaban Nabi menggunakan redaksi bikasroti sujud, bukan bikasroti sholah, bukan Pak ya, bukan bikasrotil qiyam, bukan, tapi sujud. Karena ternyata Bapak dan Ibu, posisi sujud adalah keadaan yang terindah, posisi terbaik ketika kita sedang sholat. Kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi, sedekat-dekat hamba dari Tuhannya adalah wahuwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Lalu Nabi memerintahkan fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Karena di situ sedekat-dekatnya kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dekat di sini adalah waktu diijabahnya setiap permohonan yang kita panjatkan. Hadirkan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Ini waktu yang istimewa, teramat sayang bila kita lewatkan begitu saja. Ini umum redaksinya Pak. Mau disujud sholat wajib ataupun sholat sunnah, dari mulai sujud awal sampai akhir, itu waktu diijabah doa. Kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Boleh tidak dengan bahasa kita sendiri Pak? Boleh. Da Allah maha mengetahui. Ya, malah ibu nggak mengucapkan, nggak minta apa-apa, tapi sujud dalam sholat tahajud lama, tiba-tiba meneteskan air mata. Allah tahu tidak apa yang kita hadapi, apa yang kita minta Bu? Tahu sekali Allah. Nah beres itu kita merasa lega, merasa plong Bu. Dibarengi keyakinan pasti Allah membantu untuk menyelesaikan semuanya. Itulah tanda iman kita kuat. Karena begitu besar keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wallahu alam bisawab. 1 menit lagi pukul 6 tepat. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi nutrisi untuk keimanan, membuahkan amal soleh yang nyata dalam keseharian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Atau dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Cekap Ibu, cekap badai langsung sarapan wae nya tuh mangga. Cekap panginten panya.
Ya sekali lagi hapunten samudaya kakiranganana, hatur nuhun kanggo ulemanana. Ya Robbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.